Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan menyampaikan materi tentang Cyanophyta atau alga hijau biru. Bapak Renaldi Rizal Putra dan Ibu Diana Hernawati yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Sebelum lanjut ke materi, saya akan mengenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama, Ainuriah, NPM 1921540443. Saya sendiri, Neng Nur Hamidah, 1921540448, dan Hana Sabila, 1921541105. Agenda kali ini yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat penutupan. Pembahasannya diantaranya yang pertama definisi Cyanophyta, yang kedua ciri-ciri Cyanophyta, yang ketiga klasifikasi dan penggolongan Cyanophyta, yang keempat perincian familia, yang kelima reproduksi Cyanophyta, yang keenam manfaat Cyanophyta, yang ketujuh perkembangan penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ainuriah, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan membahas mengenai definisi Cyanophyta. Cyanophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata cyano yang berarti biru, hijau, dan mix yang berarti lendir. Cyanophyta adalah nama ilmiah untuk ganggang hijau biru. Dinamakan demikian karena jenis yang pertama kali ditemukan berwarna biru kehijauan. Cyanophyta juga dikenal dengan cyanobactery, Mesophyta, dan blue-green algae. Cyanophyta dimasukkan ke dalam kingdom Monera bersama bakteri karena selnya prokariot. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri Cyanophyta. Ganggang hijau biru berbeda dengan ganggang lainnya dalam organisasi selulernya. Perbedaannya antara lain mereka mirip bakteri, tidak memiliki membran inti, susunan pigmen sitoplasmanya berbeda, dan tidak memiliki mitokondria, aparatus Golgi, retikulum endoplasma, dan vakuola. Struktur selnya lebih banyak mirip bakteri. Nah, dinding selnya juga mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa yang kadang-kadang berupa lendir. Oleh sebab itu, ganggang ini juga dinamakan ganggang lendir atau Mesophyceae. Nah, poin yang pertama, di dalam sel Cyanophyta terdapat 4 macam pigmen, yaitu klorofil pigmen hijau, karotin pigmen kuning oranye, pikosyanin pigmen biru, dan pikoeritnin pigmen merah. Pikosyanin merupakan pigmen yang paling dominan sehingga alga hijau biru ini tampak berwarna biru dan disebut ganggang biru. Pigmen-pigmen tersebut tersebar di dalam sel dan tidak terbungkus oleh membran tetapi menempel pada membran tilakoid karena alga tidak memiliki plastida atau kloroplas. Kemudian selanjutnya adalah Cyanophyta terdapat secara alami di lingkungan akuatik dan terestrial. Pada dasarnya, Cyanophyta dapat hidup di berbagai habitat, antara lain di air laut, air tawar, rawa, sawah, kolam, tanah, tembok, batu, dan bahkan menempel pada tumbuh-tumbuhan. Beberapa spesies dapat hidup di habitat yang ekstrim, misalnya di perairan yang bersuhu tinggi, kurang lebih sampai 72 derajat Celcius atau di lingkungan asam dengan pH 4. Contohnya Sinesococcus lividus. Kemudian, ukuran tubuh Cyanophyta berkisar 1 mm sampai 60 mikrometer, sehingga mudah diamati dengan mikroskop cahaya biasa. Nah, untuk selanjutnya, Cyanophyta tidak berflagela, ia bergerak dengan cara meluncur di batu dengan lapisan lendir yang menyelimuti dinding sel. Kemudian yang terakhir adalah Cyanophyta yang berbentuk benang, disebut juga trikoma, terdiri atas sel-sel yang tersusun seperti rantai. Pada trikoma ini terdapat beberapa sel dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama adalah heterokista, yang kedua adalah akinet, dan yang ketiga adalah bayosit.
Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai klasifikasi dan penggolongan Cyanophyta. Nah, di sini terdapat gambar yang bisa rekan-rekan lihat, gambar perkembangan sistem klasifikasi. Nah, bisa terlihat di sini bahwa Cyanophyta termasuk ke dalam kingdom Bacteria. Nah, untuk klasifikasi dan penggolongan Cyanophyta termasuk ke dalam kelas Cyanophyceae, dibedakan dalam 5 ordo, yaitu ordo Crococales, Samaeciponales, Hormogonales, Nostocales, dan Stygonemateles. Nah, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai ordo Crococales. Berbentuk tunggal atau kelompok tanpa spora, warnanya biru kehijau-hijauan. Umumnya alga ini membentuk selaput lendir pada cadas atau tembok yang basah atau lembab. Setelah pembelahan sel-sel tetap bergandengan dengan perantaraan lendir tadi, dan dengan demikian terbentuk kelompok-kelompok atau koloni. Contoh spesiesnya adalah Crococcus. Nah, yang kedua adalah ordo Samaeciponales. Alga bersel tunggal atau merupakan koloni berbentuk benang yang mempunyai spora. Benang-benang itu dapat putus-putus, merupakan hormogonium yang dapat merayap dan merupakan koloni baru. Contoh spesiesnya adalah Hyela, Dermocarpa, dan Samaecipon. Yang ketiga adalah ordo Hormogonales. Sel-selnya merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi suatu membran. Benang-benang itu melekat pada substratnya, tidak bercabang, jarang mempunyai percabangan sejati, lebih sering mempunyai percabangan semu. Benang-benang itu selalu dapat membentuk hormogonium. Contohnya adalah spirulina, nostoc, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah ordo Nostosales. Berserat, termasuk Nostosales cyanobacteria yang menyebar terutama oleh pembentukan hormogonnya. Setiap percabangan palsu dan keduanya dan akinetes dapat dihasilkan. Contoh Anabaena dan Slilindrospermum. Kemudian yang terakhir adalah ordo Stygonemateles. Berserat dan menyebar, terutama pembentukan hormogonia, kemudian bercabang dan heterokis dan akinetes dapat berdua akan diproduksi. Contoh Stygonema, Hapalosoipon, dan Piserella. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ainuriah yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya perincian familia dan contoh spesies yang akan disampaikan oleh Hana Sabila. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai perincian familia dan contoh spesies. Nah, di sini ada ordo Samaeciponales dibagi menjadi 3 famili, yaitu yang pertama ada famili Pleurosapsaceae. Contohnya adalah Hyla. Cabang trikom dari Hyla ini tumbuh dari dermosis yang hidup dalam cangkang kalkareus atau bersama ganggang lainnya. Filamen besar mungkin menjadi Fusiseriata. Banyak sel mungkin terbagi dalam bentuk endospora. Nah, endospora ini merupakan sebuah fase yang dilakukan oleh beberapa bakteri. Selanjutnya, yang kedua ada famili Dermosarfaceae. Contohnya adalah Dermocarpa. Selnya ini berbentuk bulat hingga ramping atau piropom dan tumbuh terikat pada substrat dalam kelompok. Reproduksinya ini diselesaikan sendiri oleh endospora yang mungkin berkembang dalam jumlah besar dengan sel vegetatif. Selanjutnya yang ketiga ada famili Samasiponaceae. Contohnya adalah Samasipon. Persebarannya itu luas dan umumnya epifit. Epifit ini ialah tumbuhan yang hidup dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Berada pada tanaman Angiospermae aquatic, lumut dan ganggang khususnya Caladopera, dan pada tanaman dewasa. Protoplas pada kutub distal membentuk sebuah rantai spora yang disebut eksopora. Eksopora ini ialah lapisan luar dari dinding spora.
Selanjutnya, ada ordo Hormogonales ini dibagi menjadi 5 famili. Yang pertama, ada famili Oscillatoриaceae, hidup dalam air atau di atas tanah yang basah. Sel-selnya itu bulat, merupakan benang-benang dan akhirnya membentuk koloni atau berkelompok yang berlendir. Pada jarak tertentu, pada benang-benang itu terdapat sel-sel yang dindingnya tebal dan kehilangan zat warna yang berguna untuk asimilasi, hingga kelihatan kekuning-kuningan dan dinamakan heterokista. Nah, heterokista ini dalam keadaan khusus dapat tumbuh menjadi benang baru, tetapi fungsinya belum dikenal dan biasanya lekas mati. Contoh spesiesnya yaitu Spirulina. Ganggang ini mengandung kadar protein yang tinggi sehingga dijadikan sumber makanan. Spirulina ini mampu menghasilkan karbohidrat dan senyawa organik lain yang sangat diperlukan oleh tubuh dan juga menghasilkan protein yang cukup tinggi. Selanjutnya ada famili Nostosiae. Trikom tidak bercabang dan heterokis, dan akinet terdapat pada organisme dewasa. Heterokis mungkin bersambung atau interkalar. Contoh spesiesnya yaitu Nostoc. Nostoc lebih umum hidup pada terestial. Terestial ini ialah tumbuhan hidup di permukaan tanah daripada akuatik. Nah, persebarannya luas pada tanah alkali dan pada batuan lembab atau basah. Agregat gelatin dari filamen yaitu mempunyai jeli. Trikom ini dikelilingi oleh lapisan tunggal dan pada organisme dewasa terdapat kumpulan matriks. Sel seperti manik-manik mengalami pembelahan sel secara rata yang meningkatkan panjang dari bentuk trikom, membran mungkin kuning atau kecoklatan. Selanjutnya ada famili Cytonesemataceae. Trikom ini disertai membran yang mungkin berwarna. Trikom dicirikan oleh percabangan palsu tanpa pembelahan sel inisiasi pada bidang yang baru. Trikom atau hormogenia putus atau tumbuh menyambung membran. Selanjutnya, ada famili Stygonemataceae. Trikom dari beberapa genera adalah Pluriceriata. Trikomnya berbeda dari Cyanophyta lainnya dalam percabangannya, yaitu dimulai oleh pembelahan sel pada bagian yang baru. Contoh spesiesnya yaitu Hapalasiphon. Spesies ini tumbuh pada air asam atau netral dan bersifat epifit pada tanaman akuatik lain. Tanaman akuatik ini ialah tanaman air. Sel berbentuk pendek silindris, pada membran terdapat hialin, heterokis interkalar, dan akianet. Hormogonia biasanya dari percabangan yang mungkin timbul unilateral atau bilateral spesies. Selanjutnya ada famili Lipulariaceae. Trikomnya ini meruncing dari dasar sampai apeks atau dari tengah ke arah dua ujung. Contoh spesiesnya ini ialah Calothrix. Hidup pada air tawar, air laut, dan mungkin melapisi batu-batuan atau menempel pada ganggang dan tanaman akuatik lainnya. Filamen ini meruncing dan tidak bercabang, memiliki percabangan palsu. Nah, percabangan palsu dapat lepas dari trikom induk. Heterokis biasanya basal dan jika ada akinet berdekatan dengan heterokis basal, bersel banyak yang dibentuk dari sel epidermis. Selanjutnya, mengenai pembahasan reproduksi Cyanophyta. Reproduksi Cyanophyta ini bereproduksi secara aseksual ataupun vegetatif, yaitu tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan maupun betina. Nah, yang pertama ialah dengan pembelahan biner. Pembelahan biner ini dapat terjadi pada Cyanophyta uniseluler maupun multiseluler yang berbentuk filamen ataupun benang. Pada Cyanophyta uniseluler atau satu sel tunggal ialah sel-sel hasil pembelahan, ada yang langsung memisah dan ada pula yang tetap bergabung sehingga membentuk koloni atau kelompok. Misalnya pada Gloesapsa,
Sel-sel hasil pembelahan pada cyanophyta yang berbentuk filamen menyebabkan filamen menjadi bertambah panjang. Selanjutnya ialah dengan cara fragmentasi. Fragmentasi sendiri ialah pemutusan sebagian tubuh organisme. Bagian tubuh yang terlepas akan tumbuh menjadi individu baru. Fragmentasi ini terjadi pada cyanophyta yang berbentuk filamen. Pemutusan bagian tubuh dapat terjadi di bagian-bagian tertentu pada sel-sel yang mati. Filamen hasil pemutusan disebut hormogonium. Hormogonium ini memiliki panjang filamen yang berbeda-beda, dan bila terlepas dan filamen induk maka akan tumbuh menjadi cyanophyta baru. Contoh cyanophyta yang mengalami fragmentasi antara lain Oscillatoria sp. dan Prestonema boreanum. Selanjutnya ialah secara pembentukan endospora. Nah, pembentukan endospora ini terjadi bila kondisi lingkungan kurang menguntungkan. Misalnya pada kondisi kekeringan. Sel yang mengandung endospora ini disebut akinet. Akinet ini berasal dari sel vegetatif yang berukuran lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya karena mengandung cadangan makanan dan berdinding tebal. Bila kondisi lingkungan membaik, maka endospora akan tumbuh menjadi cyanophyta baru, contohnya ialah Nostoc sp. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hana Sabila yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat cyanophyta yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Manfaat cyanophyta diantaranya yaitu Nostoc, Leucopas, dan Anabaena, merupakan cyanophyta yang mampu menangkap nitrogen dari udara bebas atau fiksasi nitrogen. Anabaena azola bersimbiosis dengan akar sikas atau jaringan paku. Air azola pinnata dalam membantu penyediaan nitrogen. Cyanophyta melakukan fiksasi nitrogen dan mengubahnya dengan amonia. Hal ini menguntungkan petani karena azola pinnata dapat menjadi pupuk hijau yang mengandung nitrogen. Cyanophyta berperan penting untuk menambah materi dalam tanah. Ada pula cyanophyta yang dapat dijadikan bahan makanan karena proteinnya yang tinggi, yaitu Artospira yang berbentuk spiral. Para pakar telah berhasil membudidayakan cyanophyta ini untuk diambil proteinnya. Ada kemungkinan cyanophyta ini dikembangbiakan dalam jumlah yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan protein umat manusia. Spirulina juga menghasilkan senyawa karbohidrat dan senyawa lainnya dalam jumlah yang sangat besar, sehingga spirulina dapat dikembangkan menjadi sumber pangan karena kadar proteinnya yang tinggi. Selain itu, spirulina juga berada dalam bentuk pil atau ada juga yang berbentuk pil. Yang materi selanjutnya yaitu perkembangan penelitian. Perkembangan penelitian terkini diantaranya, yang pertama dapat memberikan informasi tentang mikroalga, khususnya cyanophyta yang hidup di tanah persawahan. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai suplemen makanan. Yang ketiga, dapat menghambat dan meminimalkan resiko kanker, karena spirulina sebagai bahan bagian dari nutrisi. Spirulina juga merupakan protein pelengkap nabati. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan energi tubuh. Dengan cara mengonsumsi spirulina dapat membantu dan meningkatkan metabolisme sehingga dapat menambah energi atau dapat membuat energi. Yang kelima, bisa menurunkan diabetes. Dan yang terakhir, membantu menurunkan berat badan. Spirulina merupakan makanan bergizi dan merupakan makanan yang rendah kalori yang membantu dalam mengelola berat badan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Hana Sabila, kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai presentasi pada kali ini.
Kesimpulannya yaitu, Cyanophyta merupakan organisme tertua di bumi dengan nama lain yaitu ganggang biru hijau. Habitatnya itu melimpah di daerah interdal dan estuari. Cyanophyta ini bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti. Ciri khususnya adalah tahan panas di dalam air yang bisa mengikat nitrogen di udara. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bilahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.